Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang tayamum dan mandi wajib. Tayamum adalah salah satu cara bersuci, yaitu dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti air. Tayamum diperbolehkan jika yang pertama tidak ada air. Misal ada air tapi hanya untuk minum, maka diperbolehkan tayamum. Yang kedua, sakit. Jadi kita boleh tayamum ketika kita dalam keadaan sakit. Namun sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang membuat seseorang itu makin parah sakitnya kalau misalkan kena air. Tapi kalau misalkan tidak kena air, kalau misalkan kena air lalu tidak parah lagi, maka itu tidak diperbolehkan untuk tayamum. Misalkan sakit kepala, sakit perut, sakit gigi, itu berwudu saja, tidak usah tayamum. Dan yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Kita sudah berusaha untuk mencari air, namun kita tidak dapat. Kalau misalkan sudah masuk waktu, lantas kita berusaha mencari air, ternyata kita tidak dapat air, misalkan mati air, ataukah ada airnya orang, namun air itu hanya untuk dipakai memasak, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Selanjutnya, mandi wajib. Mandi wajib adalah salah satu cara bersuci, yaitu bersuci dari hadas besar. Mandi wajib biasa juga disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Selanjutnya, cara mandi wajib. Sebelum kalian mandi wajib, kalian harus mengetahui tentang rukun mandi wajib. Yang kedua, sunnah mandi wajib. Dan yang ketiga, bagaimana cara mandi wajib tersebut. Yang pertama, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Artinya apa? Ketika anak-anakku sekalian mandi wajib, maka air itu harus mengenai seluruh badan. Artinya merata anaknya. Jadi semua sela-sela siku tak, jari-jari tak, di sela-sela leher, semua harus kena air dengan merata. Dan yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat di badan kita. Jadi sebelum kita mandi, maka harus diperhatikan anaknya, apa yang melekat di badan tak, seperti tinta, cat, itu harus dihilangkan semua. Sisi ikan, jadi tidak ada yang menghalangi air itu ke tubuh. Jadi semua kotoran itu harus dibersihkan. Sunnah mandi wajib. Yang pertama itu membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Jadi ketika anak-anakku sekalian mandi wajib, maka berwudu dulu baru mandi. Itu disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mendahulukan anggota badan bagian kanan lalu bagian kiri. Artinya sama dengan wudu ya. Dahulukan bagian kanan lalu bagian kiri. Dan yang keempat adalah menggosok badan dengan tangan. Jadi ketika anak-anakku mandi, gosoklah badan kita dengan pakai tangan. Selanjutnya, cara mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Dan yang kedua, mencuci kedua tangan. Artinya apa? Ketika anak-anakku sekalian mau mandi wajib, maka tangan itu dicuci terlebih dahulu. Karena jangan sampai tangan kita kena najis. Kalau misalkan kena najis tangan kita, kalau misalkan tidak dicuci, lalu tangan kita kena najis, lalu kita sentuh air yang mau kita pakai mandi, maka itu akan menjadi najis. Jadi hati-hati naknya ketika mau mandi wajib. Jadi tangan itu harus diperhatikan, dicuci terlebih dahulu. Dan yang ketiga, membersihkan kotoran atau najis yang masih melekat di badan kita. Jadi dicuci yang melekat di badan kita kalau ada najis atau kalau ada kotoran. Jadi dicuci dulu itu sebelum mandi. Dan yang keempat adalah berwudu seperti wudu menunaikan salat. Jadi misalkan ketika anak-anakku sekalian mau mandi wajib, maka berwudu dulu baru mandi wajib. Dan yang kelima adalah membasuh kepala dengan air 3 kali. Kemudian yang keenam, menyiram tubuh bagian kanan lalu bagian kiri masing-masing itu 3 kali naknya. Misalkan kita siram bagian kanan itu 3 kali, kemudian kita siram lagi bagian kiri sebanyak 3 kali. Itu yang ketujuh adalah menyiram seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki secara merata. Artinya apa? Ketika anak-anakku sekalian mandi wajib,
maka semua badan itu harus kena air. Jangan sama sekali ada anggota badan kita atau ada sela-sela badan kita itu tidak kena air. Kapan-kapan tidak kena air, maka mandi wajib kita itu tidak sah atau batal. Yang kedelapan, bergeser dari tempat semula. Yang terakhir atau yang kesembilan, diakhiri dengan membasuh kaki seperti pada akhir wudhu. Artinya apa? Ketika anak-anakku sekalian selesai mandi wajib, maka akhirilah mandi itu dengan membasuh kaki seperti ketika anak-anakku sekalian mengakhiri wudhunya dengan mencuci kaki bagian kanan lalu bagian kiri. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai, yaitu tayamum dan mandi wajib. Selanjutnya kerjakan soal berikut ini. Sekian dari Ustadz. Tetap semangat di rumah dan ingat jangan sama sekali tinggalkan sholat 5 waktu ta'. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.